Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rofandi, pengamat pasar modal. Pak Rofandi, kita akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa melalui WhatsApp interaktif. Dan kali ini kita ke Medan, ada Ibu Lisa, selamat sore. Menanyakan Doit sudah punya di 342, bagaimana rekomendasinya? Support resistennya nih Pak. Ini closingnya sama ya dengan Yes, yang dimiliki Ibu ini, betul. 342. Ya, karena sempat naik di 360, closing di 342, jadi kendalanya dan bentuknya walaupun pelemahan, namun saya lihat ini masih ada potensi buat kenaikan. Kita lihat juga volume juga dia makin meningkat, jadi untuk Doit masih ada buat dia naik walaupun makin tipis ya. Targetnya ke 380. Setelah 380 ini kalau seandainya berhasil maka dia akan melanjutkan penguatan. Jika gagal 380 maka dia akan dikoreksi dan saya lihat dia masih akan coba bertahan di 380 untuk saat ini. Baik, berarti ada support di berapa Pak yang perlu dicermati? Support untuk Doit saat ini artinya jika dia support ataupun buat ini ya, artinya kalau seandainya itu Ada stop loss-nya? Stop loss ya. Oke. Baik. Stop loss untuk Doit ada di sebentar. Oke. Iya di sorry ini kelihatannya. Oh iya, ini di 320 nih saya lihat ya untuk Doit. Oke, jadi kalau sudah punya 342 masih bisa di hold, kemudian apabila bertahan sampai 380 sebaiknya dilepas saja begitu. Seperti itu ya, betul. Baik, itu dia untuk Ibu Lisa di Medan. Kemudian kita ke Jakarta, Pak Yahya menanyakan MAPI, Pak. Untuk support resistennya bagaimana peluangnya? So, untuk MAPI ya? Yes, MAPI Mitra Adi Perkasa hari ini minus 2,61% di 745, nampaknya masih mencoba apakah ini menjadi peluang entry atau tidak nih. 2 hari udah mulai pelemahan untuk MAPI, volumenya mulai menipis. Ini 3 hari ya udah pelemahan dari harga tingginya. Kita lihat besok-besok ini jika dia bisa bertahan di area support yaitu di area 716. Oke. Dan terakhir ini di 700. Jika bertahan bisa masuk MAPI karena kan ini volume sudah mulai menipis, beberapa sinyal menunjukkan akan ada pembalikan arah, namun saya rasa jika tembus di 700 maka stop loss, namun jika bertahan bisa masuk pelan-pelan di daerah 700, dari mulai di atas 700 ini. Baik, untuk resistennya? Resisten target di 800, ini resisten terdekat untuk MAPI. Oke, 800 ya, tapi kita harus tunggu dulu level konfirmasi support di 715 atau 700-nya ya Pak Rofandi ya, jangan sampai jebol lagi ke bawah. Tapi kalau bertahan ada peluang rebound lagi ke 800 ya Pak. Betul. Oke. Untuk MAPI. Berikutnya SBMA juga ditanyakan nih oleh Pak Yahya di Jakarta. Bagaimana peluangnya? Surya Biru murni asetilin. Baru ya untuk saham ini ya, belum lama. Jadi kalau lihat balik candle agak susah, namun jangka pendek saja terlihat bahwasanya untuk SBMA ini masih ada potensi koreksi. Jadi nggak banyak yang bisa dilihat untuk SBMA. Supportnya ini ada di 400, resistennya tipis di 430. Oke, itu ya range-nya ya 400-430. Kita sekarang ke Bali, ada Pak Gede, selamat sore, menanyakan entry level untuk Antam, Pak Rofandi. Antam di antara saham-saham yang lain dia mulai pelemahan ya, dan saat ini sampai di area support. Saya rasa ini sudah sampai di titik-titik untuk bisa masuk untuk Antam. Stop loss-nya di 2250, targetnya untuk Antam di 2500 dan bisa mulai masuk kecil untuk Antam. Oke, berarti cicil beli pada saat pembukaan besok boleh ya? Iya, selama dia tidak tembus ke 2250 itu dia stop loss untuk Antam, peluang ke 2500. Kemudian Jasa Marga, kalau Pak Gede di Bali ini sudah punya Jasa Marga di 3910, harus di hold atau cut loss Pak Rofandi, Jasa Marga. Closing market hari ini Jasa Marga di posisi 3.800 pemirsa dengan kenaikan sekitar 0,8%. Berarti masih bisa di hold atau dilepas ya, karena sudah loss sih posisi yang sudah dialami oleh Pak Gede di Bali untuk kepemilikan di Jasa Marganya ini. Iya, masih bisa di hold, ada potensi buat naik ya. Stop loss yang diperhatikan untuk Jasa Marga ada di 3.720. 3.720 dengan resisten akan kembali lagi ke posisi 3870.
3870. Bisa menyentuh lagi ke 3910 yang dimiliki oleh Pak Gede? Saya rasa 3870 ini agak berat buat dia. Jadi jika tembus maka bisa target ke 4000. Namun jadi dia nanti di 3870 ini. Oke, ini yang perlu dicermati ya, seberapa kuat. Jadi kalau punya di 390, mungkin perlu dipertimbangkan apakah kita mungkin untuk meminimalisasi kerugian bisa dilepas sebagian juga begitu ya, Pak Rofandi, untuk kepemilikan dari Jasa Marga. Baik, kita ke Bekasi. Ditanyakan LSIP ini. Kalau LSIP masih menarik tidak ya? Karena kalau kita lihat hari ini kan naiknya kencang juga nih Pak, 7,62%. Sementara Pak Yudi sudah punya di 1097. Wow, sudah cuan ini ya. Udah cuan. Saya rasa kalau udah masuk ke cuan untuk LSIP ini bisa di aktualisasi atau Realisasikan saja ya. Karena kan SIP ini masih red downturn dan dari Juli ini memang sideways, dan kenaikan beberapa hari ini memberikan kenaikan potensi jadi optimis ya untuk SIP. Namun kita tahu bahwa sektornya ini juga saat ini lagi nggak seksi ya untuk SIP ini kan. Sawit saat ini kan lagi ditekan terus, harga juga lagi turun jauh. Baik. Dan kenaikan ini saya khawatir ini hanya untuk sementara saja. Jadi selagi bisa cuan, sebaiknya direalisasikan dulu. Oke, dilepas dulu LSIP disarankan begitu. Kemudian Main sudah punya di 725, closing hari ini 765. Ini menarik sih portofolionya Pak Yudi ini. Di berapa dia belinya? Di 725. Iya, wah 725. Jadi masih udah termasuk bisa bertahan ya. Saya lihat sih kalau untuk Main sih masih ada potensi buat naik ya. Memang beberapa hari kena terakhir ini mengalami pelemahan. Kita lihat dalam 7 kali trading ini masih pelemahan terus ya. Jadi kita lihat ada support aja untuk dia. Saat ini kebetulan yang mainin 765 ini ada support kuat. Jadi artinya kalau tembus maka sebaiknya langsung direalisasikan saja keuntungannya. Oke, itu dia untuk Main ya, sudah punya di 725, 765 level-level yang perlu dicermati. Dan menjadi akhir juga dari perjumpaan kita hari ini, pertanyaan dari Bapak Yudi di Bekasi. Pak Rofandi, terima kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan, analisisnya tentu juga mudah-mudahan dan semoga bermanfaat bagi pemirsa IDX terkait dengan kepemilikan portofolio yang mereka miliki. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Pak Rofandi. Ya, sama-sama, Pak. Baik pemirsa, demikian IDX Second Session Closing untuk hari ini. Dan semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi untuk portofolio Anda. Dan pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib memakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal yang sama. Salam sehat. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.